Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku SMP Yayasan Taman? Bu kita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga. Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan kalian tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita waktunya layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 7 SMP Yayasan Taman. Sebelum kita memulai layanan BK pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama tentang komunikasi antar teman. Nah, buat apa sih kita perlu belajar ini? Supaya kalian bisa mengenal arti komunikasi, mengetahui pentingnya komunikasi, serta mengetahui sikap yang harus dihindari dalam komunikasi antar teman. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita membaca kisah bergambar berikut ini secara bersama-sama. Jam menunjukkan pukul 13. Ini berarti saatnya jam pulang sekolah. Anak-anak pun satu persatu meninggalkan sekolah. Kelima sahabat, Boy, Bobby, Arjun, Mia, dan Rata masih berkumpul di depan kelas untuk membuat janji belajar bersama. Nanti sore jadikan belajar bersamanya? Jadi dong, kan Arjun sudah janji mau ngajarin matematika, iya kan Jur? Iya, terus jadinya mau belajar di mana? Rencananya nanti jam 4 mau di rumahku. Tapi nanti sore dipakai arisan buat ibu-ibu. Gimana kalau belajarnya di rumah kamu saja, Jun? Oke deh, boleh. Gimana nanti dengan yang lain? Setuju enggak? Oke, setuju. Bobby, dari tadi kamu sibuk mainan HP. Dengar nggak apa yang kita omongin? Iya ya, aku denger kok. Nah, tiba waktunya belajar bersama. Salah tempat. Ternyata Bobby salah tempat. Keempat sahabat sudah berkumpul di rumah Arjun, kecuali Bobby. Setelah mereka menunggu beberapa saat, Bobby pun datang. Kok kalian nggak ngasih tahu aku sih kalau belajar kelompoknya di rumah Arjun? Kan kita sudah bilang kerja kelompoknya di rumah Arjun, nggak jadi di rumahku. Kamu sih nggak mau dengerin kita ngomong. Katanya denger, kok salah info? Lain kali kalau ada orang yang ngomong itu didengerin, diperhatikan biar nggak salah. Ye, maaf ya teman-teman, besok tidak aku ulangi lagi. Nah, dari apa yang sudah kita baca tadi dari kisah bergambar dari kelima sahabat tadi, ternyata Bobby itu miskomunikasi dengan teman-temannya. Nah, itu karena kurangnya komunikasi yang baik, karena Bobby tidak mau mendengarkan teman-temannya ketika sedang berkomunikasi. Nah, agar semua ini tidak menimpa kalian, maka kita akan belajar bersama sebenarnya apa sih komunikasi itu, dan pentingnya apa, dan bagaimana caranya, sikap apa yang harus kita hindari saat berkomunikasi. Nah, komunikasi adalah menurut KBBI, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi itu ada dua, yaitu secara verbal dan secara non-verbal. Kalau secara verbal itu berarti dengan bahasa secara langsung, dengan kata-kata. Kalau non-verbal itu dengan isyarat, dengan kode. Terus kemudian pentingnya komunikasi yaitu yang pertama membantu proses interaksi karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita semuanya adalah makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain sehingga kita perlu juga berkomunikasi. Yang kedua yaitu bisa bertukar pikiran bahkan bisa memecahkan masalah. Dengan berkomunikasi yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang terakhir, mengurangi miskomunikasi
yang dapat menyebabkan konflik seperti yang sudah kita baca tadi. Itu terjadi, salah informasi terjadi karena adanya miskomunikasi. Kemudian, sikap yang harus dihindari dalam komunikasi. Yang pertama yaitu memotong pembicaraan. Jadi kalau misalkan kita sedang berkomunikasi tidak boleh. Kemudian memborong pembicaraan. Jadi kita mendominasi pembicaraan di dalam suatu komunitas atau komunikasi atau dalam suatu kelompok. Kemudian berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Nah, ini seperti yang dilakukan Bobby. Dia cuek, dia tidak mendengarkan atau tidak memandang teman-teman yang sedang berbicara, malah dia asik dengan HP-nya. Kemudian berbicara terlalu panjang tak tentu arah. Nah, jadi berbicara itu seperlunya saja. Kemudian yang terakhir adalah acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman. Ini pula yang dilakukan oleh Bobby sehingga dia salah informasi dan miskomunikasi sehingga menghambat proses dalam belajar kelompoknya. Nah, sampai sini sudah paham ya. Kita berharap sikap ini bisa kalian hindari sehingga kalian bisa berkomunikasi yang baik dengan teman-teman kalian dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang jelas atau yang tidak berkenan di hati kalian. Kita berdoa semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.